Yang ketiga adalah apa namanya? Lanjut, kaful adza. Apa kaful adza? Menahan gangguan. Tidak boleh kita mengganggu pengguna jalan atau orang-orang yang berjalan atau mengotori jalan. Sesama pengguna jalan tidak boleh saling mengganggu. Wadhalika bi'adami romil awsakhi wa fadolatil at'imati fitorikin nas. Contohnya apa? Yaitu dengan melempar kotoran di jalan. Nah, di jalan samping itu kita buang sampah di samping rumah, kotoran itu tidak boleh. Ya, plastik, kulit pisang, kulit makanan atau makanan bekas dijual lempar samping rumah, itu nggak boleh. Itu mengganggu orang yang berjalan. Atau mengganggu sisa-sisa makanan, sayuran-sayuran yang bekas dibuang di samping rumah, nanti bikin licin, orang lewat akan terpleset. Nah, itu tidak boleh. Wa adamil qada'il hajah fi tariqihim. Tidak boleh buang hajat di jalannya orang-orang, yaitu jalan umum. Pipis di tengah jalan. Ya, apa kemarin itu. Ya. Berak di tengah samping jalan. Nah, itu tidak boleh ya, mengganggu orang-orang yang jalan di situ. Pipis sambil berdiri, ya. Berak samping di pinggir jalan itu mengganggu orang yang lewat dan itu termasuk dosa ya. Audillihim atau mengencingin tempat orang yang berteduh, pohon-pohon di pinggir jalan, yang tempat orang istirahat sementara, atau di gubuk-gubuk pinggir jalan, gardu-gardu kita pipis di situ atau berak di situ, itu tidak boleh. Alladzi yajlisuna fih, yang tempat berlindungnya para manusia, duduk-duduk manusia. Nah, itu tidak boleh dikotori. Yang keempat, izalatul adza anin tariqin nas. Izalatul adza anin tariqin nas, yaitu membersihkan dan menghilangkan gangguan-gangguan atau kotoran-kotoran yang ada di pinggir jalan. Ya, ada sampah dipungut, ada tikus mati diambil, ya, dibuang yang jauh, ada duri disingkirkan, ada kayu yang melintang kita singkirkan, itu ya, menghilangkan gangguan yang ada di tengah jalan. Di pinggir jalan, di tengah jalan sama saja ya, ada batu gede, motor nggak bisa lewat, ya kita singkirkan. Itu apalagi ya tikus, ya, kita singkirkan. Dan itu termasuk wahiyya minas sodaqat, nih termasuk sodakoh ya. Sodakoh itu tidak hanya memberi makan minum ke tetangga, anak istri, ngasih duit ya, ya menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu termasuk sodakoh, perbuatan ma'ruf ya, termasuk sodakoh pada pengguna jalan. Wa bisa babiha udakhila ar-rajulu al-janata. Sebab dengan itu ya, menghilangkan gangguan di tengah jalan, ada duri disingkirkan, ada paku disingkirkan, ada tikus mati disingkirkan. Ini menyebabkan orang dimasukkan ke dalam, dengan amalan sepele hanya menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ya. Ada paku, waduh, kita singkirkan ya, supaya manusia tidak kena, supaya nanti ada motor lewat tidak kempes, supaya ada anak-anak lari-larian lagi petak umpet ketika lari-lari supaya tidak terkena paku, kita singkirkan. Nah, seperti itu justru amalan sepele ringan, itu bukan sholat, bukan haji, bukan puasa ini ya, cuman nyingkirin gangguan di tengah, itu oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, ya enggak? Dengan disingkirkan paku yang ada dengan jalan, itu manusia-manusia akan selamat ya dari gangguan paku tadi. Ya. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu wa fi riwayatin fa adkhalahu al jannatana." Dulu ada kisah begini. Rasulullah bersabda ya, tatkala seseorang itu lewat berjalan di jalan ya, ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia mendapatkan ada husnun itu apa? Ranting. Ada pohon ya, tumbang rantingnya,
menghalangi jalan. Orang-orang pada tidak bisa jalan karena ada pohon tumbang tadi, ya. Setelah itu husna syaukin, bukan. Husna syaukin itu ada duri, ya. Ada orang laki-laki soleh ini, ya, jalan di jalan, tiba-tiba dia mendapatkan duri, ya. Ada ranting yang ada durinya. Nah, fa'akharahu, orang laki-laki tadi, duri tadi disingkirkan, supaya orang-orang yang lewat tidak terkena duri. Nah, fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Akhirnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang tadi berbuat baik tadi, yang menyingkirkan duri dari tengah jalan tadi. Wa fi riwayatin fa'adkhalahu al-jannah. Di riwayat yang lain Allah memasukkan laki-laki yang menyingkirkan duri dari jalan tadi apa? Besok di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Nah, amalannya sepele, ya. Cuma menyingkirkan duri dari tengah jalan. Supaya manusia yang lewat, ada hewan yang lewat, ada bebek yang lewat, sapi yang lewat, kambing yang lewat, motor yang lewat, atau kambing yang lewat, supaya tidak tertancap duri tadi. Nah, sebab niat baiknya tadi dan amalan baiknya tadi, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Sepele kan amalannya? Tidak menabung bertahun-tahun, gak pergi haji, bukan puasa, bukan sholat, tapi menyingkirkan duri di tengah jalan. Nah, dia sebab itu Allah masukkan ke dalam surga.